Tempat kembali ke tempat Ling Si berada. Setelah ia menyelesaikan dungeon bersama dengan rekan-rekannya, terlihat Xiaolan dan teman-temannya datang menyapa dan menghampiri Ling Si. Melihat kedatangan mereka, Ling Si pun ternyata cukup terkejut, dikarenakan ia tidak menyangka jika ia bisa bertemu kembali dengan mereka. Walaupun sebenarnya Ling Si cukup kecewa terhadap mereka, yang mana mereka sangatlah lambat dalam leveling. Jiran lalu menyampaikan ketakjubannya pada Ling Si yang ternyata Ling Si adalah salah satu dari orang dari tim Shadow. Yang mana pada saat ia mengetahui pencapaian tim Shadow hanya dari forum, ia hanya menganggap bahwa itu adalah berita bohong. Namun setelah ia mengetahui bahwa itu adalah timnya Ling Si, Jiran pun langsung sepenuhnya percaya. Xiaolan pun lalu tanpa malu-malu merayu Ling Si untuk membantu mereka leveling di Dungeon Fishman Tide. Mendengar hal tersebut, Ling Si pun hanya bisa menghela napas dikarenakan ternyata mereka memang tidaklah berubah. Ternyata Ling Si telah mengetahui kesulitan mereka yang dialami di dungeon tersebut, yaitu kesulitan yang dikarenakan mereka kekurangan oksigen. Dan ternyata benar dugaan Ling Si. Ia pun menjelaskan bahwa bagian yang paling sulit adalah di gelombang yang terakhir. Ia pun lalu menyarankan mereka untuk pergi ke Fisherman Village. Di sana ada toko tersembunyi yang menjual Branchia Grass, dan Ling Si pun lalu mengirimkan koordinat toko tersebut kepada mereka. Setelah itu, pada saat Ling Si juga akan menjelaskan detail strategi bertarung yang direkomendasikan, ternyata langsung dipotong oleh Long Face, yang menurutnya tidak perlu lagi ia membantu mereka sampai sedetail itu. Karena dengan informasi yang diberikan Ling Si sebelumnya, sudahlah sangat cukup. Jadi mereka akan berusaha mencari jalan sendiri untuk melanjutkannya, dan mereka pun lalu berpamitan dan berpisah dengan Ling Si. Sembari pergi, Jiran juga mengatakan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi thief yang lebih kuat, dan akan selalu menganggap Ling Si sebagai player thief terkuat baginya. Terkuat? Tidak, aku masih sangat jauh untuk menjadi yang terkuat. Pada akhirnya, aku masih belum mampu melawan pria itu. Itu mengingatkanku, waktu semakin berkurang dan aku haruslah lebih cepat. Aku perlu mencapai level 15 secepat mungkin dan menjadi awaken. Itu akan menjadi permulaan yang baru, dan juga itu adalah cara untuk menyelesaikan utang sebanyak 1,5 jutanya Pak Tua. Setelah 1 minggu, tim Shadow terbentuk. Di bawah perhatian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya tim itu telah berhasil mencapai peringkat 20 untuk pertama kalinya di tim leaderboard. Posisi top 20 leaderboard sebelumnya hanyalah dipenuhi oleh figur-figur terkenal dari workshop-workshop dan guild-guild besar. Dan saat ini, mulai muncul peringatan dan alarm pada workshop dan guild-guild lain dikarenakan dengan adanya gelombang persaingan yang baru untuk posisi leaderboard. Di minggu kedua, tim Shadow telah berhasil mendapatkan posisi 15, dan hal itu telah menjadi topik panas yang diketahui oleh semua orang. Sebagai tambahan, dikarenakan tidak ada cara untuk mengetahui identitas sebenarnya tim Shadow, hal itu pun lalu memberikan kesan misteri pada tim Shadow. Secara instan juga menimbulkan topik mengenai dapatkah tim Shadow mencapai top 10 di leaderboard menjadi ramai diperbincangkan oleh player-player di forum. Dan di minggu ketiga, sesuai yang diharapkan, tim Shadow akhirnya mampu menempati posisi top 10 di leaderboard dengan waktu penyelesaian dungeon yang cepat, dan juga tim Shadow yang juga telah berhasil mencetak berbagai rekor baru di mana-mana. Dengan pengalaman Ling Si dari kehidupan yang sebelumnya, guild-guild besar lain pun tak dapat tertolong lagi dalam melawan timnya Ling Si. Hal itu telah membangkitkan harapan bagi para player lebih besar lagi. Dan juga kini tim Shadow telah menjadi idola misterius bagi beberapa player. Tetapi pada saat keempatnya sedang bergegas untuk menuju puncak, bahaya tersembunyi yang menunggu mereka akhirnya muncul. Apa yang aku katakan? Bahwa kita telah mengambil bagian kuenya orang lain. Maka yang terjadi adalah sepertinya mereka dari guild besar dan kedatangan mereka telah direncanakan. Mereka tidaklah memiliki moral pejuang sama sekali. Terlihat kini tim Shadow telah dikelilingi oleh banyak assassin yang telah bersiap untuk menghabisi mereka. Sedangkan pihak assassin yang akhirnya berhasil menemukan tim Shadow pun langsung melaporkan penemuan mereka kepada atasannya. Aku sudah bosan dengan akhir-akhir ini yang hanya terus-terusan menyelesaikan dungeon. Ini sangat bagus, karena akhirnya aku bisa bergerak lagi.
GG. Dengan kurang lebih ada 20 assassin dengan level 10 yang saat ini mengepung tim Shadow, Ling Shi pun lalu berbisik kepada rekan-rekannya untuk bisa secepat mungkin mengalahkan mereka. Shadow, mereka adalah kuda hitam yang muncul baru-baru ini. Tidak ada rekam jejak mengenai mereka dimanapun. Namun pada akhirnya, kita mampu menjebak mereka di tempat ini. Bahkan Bos Squirrel berkata kepada kita untuk ekstra hati-hati menghadapinya. Scene pun lalu beralih ke seminggu yang lalu. Terlihat wakil Guildmaster Wolfang yang baru menyadari bahwa keempat orang dari tim Shadow ternyata memang sangatlah berkemampuan. Dikarenakan mereka telah mampu lolos dari semua jebakan yang telah mereka pasang dan mampu menghabisi semua lawan yang akan menghentikan mereka dalam usahanya mencetak rekor yang baru. Dan ia pun tersadar dengan ucapannya sebelumnya yang menginginkan mereka dihabisi hingga levelnya turun menjadi level 0. Ternyata memanglah terlalu meremehkan mereka. Ia yang menyadari seandainya anak buahnya bisa menemukan tim Shadow sekalipun, dipastikan mereka tidak akan bisa mengalahkannya, lalu merubah perintahnya. Yaitu jika mereka menemukan tim Shadow, mereka diminta untuk dapat menahan mereka beberapa saat dan tunggu hingga ia sendiri yang datang menghadapi mereka. Dan sejak perintah baru dari Bos Squirrel tersebut, saat ini mereka hanyalah perlu untuk menahan mereka beberapa saat. 5 orang masing-masing tim, dengan masing-masing tim menargetkan 1 orang. Seret mereka keluar, selama yang kalian bisa. Serang! Ling Shi yang mengetahui rencana dari para penyerang lalu memberitahukan rekan-rekannya bahwa kemungkinan mereka akan berpencar di dalam pertarungan. Para penyerang yang melompat ke arah tim Shadow kini sudah mulai menyerang menggunakan crossbow-nya. Namun dengan perisai kuat dari Little Ryuko, tembakan itu tidaklah berpengaruh padanya. Ini tidaklah berguna, ucap Little Ryuko sembari menerjang orang-orang yang menyerangnya. Dengan tinjunya yang kini telah berubah menjadi tinju raksasa, dan buk! Orang-orang tersebut lalu terpental terkena tinju tersebut. Rasakan kekuatan murni dari pukulanku. Di sebelah sisi Little Ryuko yang sedang menghantam dan menangkap para musuh, ternyata juga ada Tilis yang juga sedang bersiap menghadapi penyerang. Dengan tongkat yang sudah ia tancapkan di tanah, lalu Flaming Snakes Dragon Lock, skill crowd control tipe api dilancarkan Tilis. Ini seharusnya cukup untuk meladeni beberapa dari kalian. Bermainlah denganku sebentar. Dark Feather juga sudah mulai menggunakan senapannya. Dengan damage besar dari senjatanya, sudah mampu untuk melumpuhkan dan yang terakhir, tinggal kau tersisa. GG. Ketua tim, orang-orang ini ternyata lebih sulit diatasi dibandingkan perkiraan kita. Masing-masing dari mereka memiliki teknik bertarung yang tidak biasa, ucap seseorang melaporkan keadaannya kepada ketua tim yang hanya mengawasi di luar pertarungan. Ketua tim pun saat ini hanya bisa menyesali keputusannya yang begitu saja menerima misi tersebut, yang mana para thief di guildnya memilih untuk menolaknya. Mungkin mereka yang menolak sudah mengetahui bahwa tim Shadow itu memang sangatlah sulit untuk diatasi, dengan masing-masing orang dari tim Shadow yang telah menyembunyikan senjata dan levelnya. Benar-benar membuat mereka sangatlah tidak terduga, terutama dengan thief, si ketua timnya. Ia mampu meratakan 4 orang sekaligus hanya dengan beberapa pergerakan. Bahkan ketua tim musuh tidak bisa menyadari gerakan seperti apa yang telah Ling Shi lancarkan. Aku bertanya-tanya mengapa aku telah kehilangan 1 orang. Nakalnya kau telah bersembunyi. Berkumpullah dengan teman-temanmu di bawah tanah, ucap Ling Shi yang sudah siap menikam dengan belatinya. Hingga saat belatinya sudah hampir mengenai assassin itu, tiba-tiba dagger Ling Shi ternyata ditangkis oleh seseorang. Sungguh mengganggu, ucap orang yang tiba-tiba datang tersebut. Kecepatan ini, bahkan aku tidak tahu kapan dia muncul, ucap Ling Shi dalam hatinya. Shadow, itu kamu kan? Tanya orang itu yang ternyata dia adalah Squirrel, wakil Guildmaster Wolfang. Tiba-tiba Dark Feather menembakkan senjatanya ke arah Squirrel, dan dengan cepat Squirrel langsung mengeluarkan dagger yang satunya, dan tembakan itu pun berhasil ditangkisnya. Pengguna ganda, apakah ia sudah?
Sontak Lingxi pun terkejut dikarenakan Squirrel mampu menggunakan 2 dagger sekaligus. Sepertinya kau adalah wakil Guildmaster Wolfang, Depraved Squirrel kan? Dan melihat kau yang bisa menggunakan 2 senjata, sepertinya kau telah berhasil awaken. Sepertinya kau adalah orang yang berpengalaman. Tapi, aku adalah seorang awaken. Jadi, apa sebelumnya kau pernah bertarung melawan awaken? Sontak Tilis dan Dark Vader pun terkejut mengetahui hal tersebut. Namun, tidak begitu dengan Ryuko. Dia tidak peduli orang itu sudah awaken atau belum. Yang ia tahu bahwa orang itu adalah musuh. Ngapain repot-repot mendengarkan omong kosongnya? Aku akan pergi lebih dulu. Idiot, jangan gegabah. Pria itu bukanlah lawan yang biasa. Aku tahu, itu hanyalah perubahan job kan? Bos Lingxi, keempat dari kita semuanya telah mencapai level 15. Jika kita bekerja sama, maka kita tidak akan bisa kalah. Ucap Ryuko yang telah berada di hadapan Squirrel dengan skill perubahannya. Lingxi yang menyadari bahwa Ryuko belum benar-benar memahami tentang maksud menjadi awaken, yang mana itu merupakan suatu level yang sangat berbeda dibandingkan dengan player biasa. Lalu Lingxi bersama dengan yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan Ryuko. Karena walau bagaimanapun Lingxi yakin tidak akan bisa mengalahkannya, jadi harus mundur dari pertempuran segera. Sedangkan Ryuko yang telah bersiap menghajar Squirrel kini sudah bersiap mengeluarkan skillnya. Dengan Squirrel yang hanya terdiam saja di posisinya, Mountain Clef, Ryuko pun lalu menghempaskan area di hadapannya. Dan di waktu yang sama, Lingxi juga telah sampai di sisi Ryuko dan mengatakan pada Ryuko bahwa nama mereka kini sudah menjadi merah. Jadi mereka harus segera mundur secepatnya. Baru saja Lingxi mengingatkan Ryuko, ternyata muncul Squirrel di hadapannya. Semuanya hanya otot dan tidak memiliki otak. Mungkin kalimat itulah yang cocok untuk orang sepertimu, ucap Squirrel mengejek Ryuko. Dan slash. Dengan cepat, Squirrel langsung menebas leher Ryuko. Lingxi yang masih terkejut dengan serangan tiba-tiba tersebut. Tiger Subduing Dragon Clam Act 1, sebuah kemampuan counter attack yang mana kekuatannya bergantung pada jumlah penyerang. Semakin banyak yang mengeroyoknya, maka semakin kuat juga efek skill tersebut. Ryuko yang masih terkena efek stun dikarenakan serangan yang sebelumnya, kini mulai tersadar bahwa Squirrel itu sangatlah cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan Lingxi. Nama merahmu sangat terlihat jelas. Apa pendapatmu jika aku membunuhmu dan menghancurkan equipmentmu? Lingxi yang saat ini telah dihadapkan oleh orang yang lebih kuat mulai menyadari bahwa ia dapat saja terbunuh dengan cepat bahkan di saat ia belum sempat mengeluarkan skillnya. Dan itulah jarak yang dimiliki oleh player yang telah awaken dengan player biasa. Flame Dance, Flag of the Phoenix, serangan sihir api tiba-tiba diarahkan ke Squirrel hingga mampu memberikan jarak pada Lingxi. Dan serangan itu akhirnya hanya bisa di counter attack oleh Squirrel dan boom. Efek serangan berhasil dipindahkan olehnya. Tilis yang telah menyerang lalu menjadikannya sebagai target selanjutnya oleh Squirrel. Dan ketika Squirrel mulai akan menyerang, tiba-tiba tembakan headshot tepat mengenai Squirrel. GG. Ternyata itu adalah Dark Vader. Namun baru saja mereka merayakan keberhasilan tembakan tersebut, tiba-tiba Dark Vader, di belakangmu, ucap Lingxi mengingatkan Dark Vader. Dan ternyata sosok yang terkena tembakan tersebut hanyalah klon dari Squirrel. Oh, pengguna senjata api. Itu juga sangatlah langka. Tapi itu sangatlah tidak berguna dalam pertarungan jarak dekat. Dan aku sangat tidak menyukai karakter yang menyerang dari kegelapan seperti kamu ini, ucapnya dengan daggernya kini yang telah bersarang di leher Dark Vader. Dark Vader, lari, ucap Lingxi sambil menendang tubuh Squirrel, mencoba menjadi pahlawan. Maka kaulah yang akan mati. Dagger Squirrel pun langsung ditebaskan ke arah leher Lingxi. Hingga saat dagger itu hampir mengenainya, dengan kemampuan top time-nya, Lingxi lalu dapat dengan cepat menundukkan kepalanya dan mampu menghindar dari serangan tersebut. Namun tak selang lama, Squirrel lalu menendang Lingxi hingga pada akhirnya tercipta jarak di antara mereka. Ternyata dalam waktu yang singkat tadi, Lingxi telah berhasil mendaratkan sebuah pukulan pada wajah Squirrel. Dan Squirrel pun
mulai menyadari bahwa tak heran jika Lingxi mampu melibas habis semua pemain reguler dengan kemampuannya itu. Saatnya kita berpisah, ucap Lingxi sembari mengeluarkan bom asapnya, dan boom! Bom asap pun diledakkan dan dimanfaatkan Lingxi beserta rekan-rekannya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak selang lama kemudian, musuh yang sebelumnya terbunuh akhirnya telah datang kembali ke tempat itu. Mereka bertanya kepada Squirrel tentang keberadaan tim Shadow. Namun ternyata Squirrel hanya berkata bahwa mereka telah melarikan diri dan tidak perlu untuk mengejar mereka, karena ternyata mereka hanyalah player biasa yang bahkan belum mengalami perubahan job. Tempat lalu berpindah ke ruangan meeting divisi ketiga Guild Nebulos. Terlihat Tiana yang sedang terkejut dikarenakan tiba-tiba ada pesan dari Lingxi. Dalam pesan tersebut, Lingxi mengatakan kepada Tiana untuk memberitahu Guildmaster bahwa ia telah berhasil mencapai apa yang dimintanya. Tim Shadow mungkin bisa saja untuk mencapai nomor 1, namun dikarenakan ada beberapa keadaan yang tak terduga, jadi mereka berhenti di sini. Dikarenakan semua anggota Shadow memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, yaitu Job Cheng. Tempat lalu berpindah ke dunia nyata. Terlihat saat ini Lingxi sedang makan dengan lahapnya di hadapan Pak Tua. Pak Tua yang melihat Lingxi masih memiliki nafsu makan yang cukup kuat, ia pun cukup senang melihatnya dan menyuruh Lingxi untuk makan lebih banyak lagi. Lingxi lalu mengatakan bahwa apa yang akan dilakukannya setelah ini adalah hal yang akan menentukan seluruh masa depannya. Jadi ia harus berada pada kondisi yang sebaik mungkin. Sesuatu yang penting, apakah itu? Dapatkah pria tua ini membantunya? Tanya Pak Tua. Tidak, ini baik-baik saja. Ini adalah hal yang harus saya lakukan sendiri. Akhirnya, momen terpenting dalam kehidupannya pun tiba, yaitu Job Change. Singkat cerita, Lingxi akhirnya sampai di Job Change Lobby. Diketahui terdapat tingkat kesulitan yang berbeda-beda di dalam Job Change, yang mana tingkat kesulitan akan dibagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C, dengan persyaratan dan tujuan yang berbeda dari masing-masingnya. Hal itu lalu membuat Lingxi teringat kembali ke kehidupan sebelumnya, yang mana ia telah berhasil melalui Job Cheng, namun ia tetaplah gagal menerima Awaken. Hal tersebut dikarenakan setelah misi Job Cheng selesai, ternyata Awakening Rate yang didapatkannya hanyalah 12%. Pada saat itu, ia telah menerima misi tingkat C, yang mana ia harus melawan kopian dari dirinya sendiri. Kopi dirinya yang diciptakan tidak hanya cocok dengan data dari dirinya, melainkan juga keakuratan dalam serangan dan tempo pertahanannya pun sama. Bahkan setelah ia mengalami kerugian dengan musuh tersebut, ia pun masih harus menerima kenyataan bahwa tiruan dirinya itu memiliki status 2 kali lebih besar dibandingkan dirinya. Dan setelah ia mampu bertahan dan menyelesaikan misi, ternyata hasil tingkat awakeningnya sangatlah rendah, yaitu hanya 12%. Setelah kejadian itu, ia mencari-cari informasi dari player yang lainnya, yang mana mereka yang menerima misi C hanya diharuskan melawan boss dungeon dengan atribut boss yang bahkan juga telah disesuaikan dengan atribut pemain. Dan setelah itu, ia menanyakan di forum, dan ternyata tidak ada satupun dari mereka yang disuruh untuk melawan tiruan diri mereka sendiri. Keberuntungannya di kehidupan sebelumnya memang sangatlah menyebalkan, dan di kehidupannya yang sekarang, ia sangat yakin bahwa misi tersebut tidak akan muncul lagi. Hal itu dikarenakan statnya sudah sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Tidak peduli apapun misi yang akan aku terima saat ini, aku memiliki kepercayaan diri yang sangat besar untuk dapat menyelesaikannya. Aku harus mendapatkan awakening rate yang luar biasa dan menjadi awaken. Di kehidupanku yang sekarang, aku tak akan membiarkan sedikit pun kesalahan, ucapnya dalam hati. Di tempat pembagian misi Job Cheng, terlihat seorang wanita sedang merasa gugup dengan hasil misi yang akan didapatkannya. Tak lama setelah duduk di sebuah kursi yang terlihat hidup, tangan dari kursi itu pun memeluk player yang duduk dan mulai berkata, "Selamat datang, Human Archer." Aku tahu. Baiklah, aku mengerti. Kamu adalah archer yang cukup bagus dalam menempatkan posisimu. Berdasarkan stat dan performamu yang sebelumnya,
Seperti yang diharapkan, yang paling cocok untukmu adalah misi B. Ucap kursi itu, dan setelahnya orang yang duduk di kursi itu pun dipindahkan ke tempat misi itu berada. Datang untuk giliran player yang selanjutnya. Human Thief. Izinkan saya melihat. All-rounder yang sangat baik. Menurut status dan kinerja di masa lalu, seperti yang diharapkan. Yang paling sesuai denganmu adalah misi A. Lingxi pun lalu sangat puas dengan hasil penentuan misi untuknya, dikarenakan ia sangatlah tahu bahwa misi A untuk Thief adalah tentang eksplorasi, dan itu adalah sebuah keberuntungan besar baginya. Dan pada saat ini, ia yakin akan mampu mendapatkan hasil yang sangat baik. Tidak hanya baik, ia bahkan yakin akan mampu membuat rekor baru. Namun, tak selang lama kemudian, rencana Dust Laden Proof of the Glorious miliknya bereaksi. Tunggu. Ucap kursi itu yang tiba-tiba merubah sikapnya dikarenakan Lingxi memiliki rencana tersebut. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan hal seperti ini. Betapa anehnya. Sungguh sangatlah aneh. Kamu memiliki aura yang sama seperti kami. Aura yang sama seperti kami? Hah? Aura yang sama? Apa maksud dari semua itu? Aku tak pernah mendengar hal seperti ini. Apa yang terjadi? Ucap Lingxi dalam kebingungannya. Dan tiba-tiba terdengar suara lagi dari kursi yang mengatakan bahwa misi yang diterima Lingxi adalah misi tingkat S. Lalu dalam sekejap muncul portal berwarna-warni yang juga dalam sekejap juga memindahkan tubuh Lingxi ke tempat lain. Dan sontak hal tersebut membuat orang di sekitar tempat itu pun terkejut dikarenakan mereka mendengar tetua kursi mengatakan dua misi yang berbeda, yaitu misi A dan S. Dan mengapa ada misi S? Bukankah seharusnya hanya ada 3 misi, yaitu misi A, B, dan C? Tempat lalu berpindah ke tempat Lingxi dipindahkan, yaitu sebuah tempat misi perubahan job untuk Thief. Dengan misi tingkat S yang diterimanya, ditambah dengan lingkungan di sekitarnya yang sangatlah tidak asing baginya, ia pun mulai menyalahkan nasibnya yang seakan-akan telah memberikan kesulitan padanya, dan terlihat seperti sedang bercanda dengannya. Lingxi juga merasa bahwa nasibnya saat ini akan menjadikannya putus asa seperti di kehidupan yang sebelumnya. Dikarenakan sekarang malah ada 3 tiruan dirinya di hadapannya. Misi Lingxi saat ini adalah untuk mengalahkan tiruan dirinya, dengan masing-masing tiruannya memiliki stat 2 kali lebih besar dibandingkan aslinya, dan dengan batas waktu penyelesaian yang tak terbatas. Scene lalu beralih di saat kehidupan Lingxi yang sebelumnya, dengan tempat yang sama seperti saat ini. Pada saat itu juga terlihat ia sedang mengeluhkan tentang misi yang diterima olehnya, yang mana misi tersebut setahu dia tidak pernah dialami oleh player-player lain. Namun walau bagaimanapun ia tidak boleh gagal, karena jika ia ingin mengubah kehidupannya, maka ia harus berhasil menjadi Awaken, dan kegagalan bukanlah pilihan. Pada saat itu ia hanya harus mengalahkan 1 tiruan dirinya yang juga memiliki stat 2 kali lebih besar dibandingkan dirinya. Dan itu hanya bisa ia lewati dengan cara menghindarinya hingga waktu penyelesaian misi pun habis. Namun tetap saja ia tidak bisa apa-apa di hadapan musuh yang merupakan dirinya sendiri yang ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dirinya yang asli. Dan kembali ke saat ini, Lingxi yang saat ini harus menerima kenyataan seperti itu ternyata harus terulang kembali. Ia pun lalu mencoba berusaha lebih tenang, dan ia yakin bahwa kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Dengan waktu dimulainya misi yang tinggal 10 detik, Lingxi lalu menyadari perbedaan dengan misi yang sebelumnya, yaitu pada saat ini tidak ada batas waktu dalam penyelesaiannya. Jadi metode mengulur waktu seperti sebelumnya tidak akan bisa dilakukan untuk kali ini. Lingxi pun lalu mencoba untuk meninggalkan area itu terlebih dahulu untuk menghindari serangan sekaligus dari ketiga tiruannya tersebut. Dan dengan waktu yang panjang tersebut, maka dipastikan akan sangat cukup waktu baginya untuk berpikir.
Hitungan mundur misi dimulai pun selesai, dan misi perubahan job pun dimulai. Ketiga tiruan Lingxi pun langsung pergi melesat mencari keberadaannya Lingxi. Dengan Lingxi yang saat ini telah bersembunyi, ia yakin bahwa mereka akan berpencar untuk dapat menemukannya. Yang artinya, setelah ia berhasil ditemukan, maka ia hanya memiliki sedikit waktu untuk melawan mereka 1 lawan 1. Dan jika pertarungan berlangsung sampai 2 yang lainnya tiba, maka dipastikan ia akan mati. Dengan atribut Lingxi yang saat ini telah ia atur secara maksimal, ia sebenarnya sangat yakin untuk mengalahkan beberapa thief lain dengan level yang sama. Namun yang saat ini ia lawan adalah tiruannya dirinya sendiri. Jadi ia harus segera memutuskan tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Selain itu, jika ia ingin meningkatkan awakening rate-nya, maka ia harus bisa menyelesaikan misi dengan rate yang setinggi mungkin. Jadi bagaimana cara ia memaksimalkan tingkat penyelesaiannya itu harus segera ia temukan caranya. Tiba-tiba datang sosok tiruan Lingxi, dan Lingxi pun langsung ditarik keluar oleh tiruannya itu. Langsung terjadi perkelahian sengit dan juga kejar-kejaran antara mereka berdua. Dengan kecepatan yang luar biasa cepat dari tiruannya, sebentar saja ia telat merespon, maka dipastikan dagger tiruannya itu telah bersarang di jantungnya. 2 kali lipat dari atributku, sungguhlah menakutkan. Tenanglah, dia adalah aku, ucapnya dalam hati. Di saat Lingxi baru akan berpikir dengan apa yang akan dilakukan tiruannya, tiba-tiba tiruannya sudah menghilang dari hadapannya, dan ternyata dengan cepat tiruannya itu sudah maju menerjang dan kemudian menendangnya. Dia terlalu cepat, bahkan dia telah menyerangku di saat aku belum selesai tuk berpikir. Apa yang bisa kulakukan? Tidak mampu mengeluarkan kemampuanku membuatku mengalami kerugian besar dalam pertarungan ini. Bahkan sekalipun aku mampu menggunakannya, dia memiliki stat 2 kali lebih besar daripadaku. Aku benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sialan, ini benar-benar tidak masuk akal. Dan tebasan kuat dari tiruannya lagi-lagi langsung membuat Lingxi terhempas tak berdaya. Dalam keputusasaan yang mengetahui tiruannya mampu menyerang dalam waktu 2 detik, ia pun masih bersikeras untuk mencoba menerima serangan yang selanjutnya. Serah terima serangan di antara keduanya pun terus berlanjut. Walaupun pada akhirnya Lingxi hanya menerima kerusakan pada pertahanannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak dapat menemukan kelemahannya sama sekali. Apakah pada akhirnya kehidupanku saat ini harus berakhir sama seperti di kehidupanku yang sebelumnya? Tidak. Dengan hal-hal seperti ini, bahkan ini lebih membuat putus asa di kehidupanku yang saat ini. Takdir, entah akan sebanyak apa lagi kau akan mempermainkanku. Misi ini sangatlah mustahil. Cukup lupakan saja. Cukup biarkan semuanya berakhir. Dan tidak, tunggu. Aku mengingat waktu itu. Aku mengerti sekarang bahwa masihlah ada harapan.